Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran atau ta'lim kita pada pagi hari ini adalah apabila Allah mencintai seorang hambanya. Kemarin adalah wali-wali Allah. Kita mulai dengan membacakan hadisnya terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba, idza apabila ahabba, dia mencintai abdan seorang hamba, da'a Jibril, dia memanggil Jibril. Faqal, maka lalu Allah berfirman, Inni uhibbu fulanan, Inni sesungguhnya aku uhibbu, aku mencintai si fulan. Fa ahibbah, maka ahibbah, maka cintailah dianya. Fa yuhibbuhu Jibril, fa maka lalu yuhibbu, lalu mencintainya pula Jibril. Thumma yunadi fis sama, kemudian dia yunadi, kemudian dia menyeru fis sama, di langit. Fayaqul, maka lalu dia berkata, yaitu Jibril, Innallaha yuhibbu fulanan, Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka oleh sebab itu ahibbuhu, cintailah oleh kalian hu, dianya. Fayuhibbuhu ahlus sama'i, maka lalu yuhibbu, mencintainya penduduk penghuni sama langit. Qal, lalu dia berkata, Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Summa, kemudian diletakkan pula rasa cinta itu atau penerimaan rasa cinta itu bagi penduduk bumi. Wa idza abghada 'abdan, dan apabila abghadha, membenci Allah akan seorang abdan, seorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil Jibril, fayaqul, maka lalu dia berfirman, Inni ubghidu fulanan, sesungguhnya aku ubghidu, aku membenci si fulan. Fa abghidhu, maka oleh sebab itu abghid, bencilah oleh engkau hu, dianya si fulan itu. Qal, Nabi berkata, fayubghiduhu Jibril, maka lalu membencinya pula Jibril. Thumma yunadi, kemudian Jibril menyeru fi ahli sama,
Jibril menyeru di ahli, di penghuni penduduk langit. Apa seruannya? Innallah yubghidu fulan, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fa abghiduhu, maka oleh sebab itu abghidu, bencilah oleh kalian dianya si fulan itu. Faqal fayubghidunahu, maka lalu mereka pun membencinya. Fa maka yubghiduna, mereka membencinya. Tsumma tuda'u lahul baghdha fil ardi, kemudian diletakkan pula atau diberikan pula kepada si fulan itu rasa benci bagi seluruh penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga nanti ketemu riwayat Imam Bukhari, tapi yang kita ambil riwayat Imam Muslimnya, lebih panjang sedikit. Mari kita pahami. Salah satu sifat Allah adalah mencintai. Cinta, gembira, senang, ridha. Itu sifat-sifat Allah. Namanya sifat-sifat positif, sifat-sifat yang baik bagi Allah. Senang, gembira, tertawa, suka, ridha, dan lain sebagainya. Dan yang memberikan rasa cinta itu adalah Allah. Karena cinta itu anugerah kepada hati. Bila Allah telah menanamkan rasa cinta, rasa senang, maka orang itu cinta dan senang. Cinta murni, bukan cinta nafsu. Karena hatilah tempat cinta, bukan di mulut. Mulutnya berkata, terkadang dusta. Lain di bibir, lain di mulut. Lain di bibir, lain di hati. Karena bibir, lidah hanyalah sebagai anggota yang disuruh untuk mengemukakan apa yang ada di hati. Tapi kadang bibir tidak bisa dipercaya mutlak. Karena kadang-kadang dia tidak taat kepada hatinya. Itu pertama. Namanya cinta, sayang, senang, ridha, gembira. Lawannya adalah benci. Benci, marah, tidak ridha. Atau murka, atau melaknat, mengkutuk. Itu lawannya. Yang kedua, bahwa ada malaikat-malaikat tertentu di antara sekian jumlah malaikat yang kita tidak tahu, yang Allah angkat, Allah tunjuk sebagai duta atau sebagai rasul, utusan. Di antara sekian banyak malaikat itu salah satu namanya Jibril. Diberi gelar pula lah Jibril itu dengan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Karena Allah beri kepercayaan kepada Jibril untuk menjadi duta, menjadi utusan, termasuk dipercaya untuk membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu Jibril. Maka Jibril termasuk salah satu malaikat yang ditinggikan, dimuliakan, diposisikan di tempat dekat pada Allah. Dan malaikat-malaikat itu juga mempunyai kedudukan tertentu di sisi Allah, mempunyai derajat tertentu di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan jumlah malaikat kita tidak diberitahu. Wa ma ya'lamu jududa rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah itu termasuk malaikat, melainkan Allah saja.
Yang jelas setiap lapisan langit ada malaikat. Setiap sejengkal di lapisan langit itu sudah ada malaikat. Setiap sejengkal yang sedang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Cuma belum ada manusia yang bisa melihat malaikat, kecuali nabi-nabi tertentu, itu pun kalau Allah izinkan. Nah, jika malaikat itu merubah dirinya, menjelmakan dirinya menjadi manusia, tidak ada yang tahu lagi. Nabi Ibrahim pun tidak tahu bahwa yang bertamu ke rumah beliau adalah malaikat, sehingga beliau kajai-kajai memasak sapi guling untuk disuguhkan kepada tamu malaikat, kiranya makanan itu tidak disentuhnya. Intinya kami ke sini hanya datang memberi kabar gembira bahwa istrimu yang dulu mandul, yang namanya Sarah itu, dulu gadis istrimu mandul, sekarang sudah tua mandul juga, tapi atas kehendak Allah istrimu akan bukan beranak, melahirkan. Beranak laki-laki, yang melahirkan perempuan. Tapi ini tidak akan dijadikan perdebatan. Tutup. Namanya bisyarah. Lalu kalian hendak ke mana? Kami hendak ke tempat Lut. Fama qadbukum ayyuhal mursalun. Hai, kalian malaikat yang Allah utus mau ke mana? Kami ke tempat Lut. Setiba di tempat Nabi Lut pun tidak tahu itu malaikat. Nah, ini kan jelas ini, bahwa jangankan kita, para nabi-nabi yang mulia pun kalau malaikat itu sudah menjelma menjadi sosok manusia atau sosok lain, tidak tahu. Tidak tahu. Nabi Ibrahim, tidak ada lagi yang setinggi Nabi Ibrahim, posisinya imam. Beliau tidak tahu itu malaikat. Termasuk istri beliau. Istri beliau ketika malaikat itu berdialog dengan Nabi Ibrahim, kan iyalah sama dengan kebiasaan wanita, di balik pintu dengar nguping. Nah, itu makanya ibu-ibu tidak bisa disalahkan sekarang ini. Kalau ada suami kedatangan tamu, dia suka di balik. Itu Quran, dalam Quran. Nah, cikgu-cikgu dia. Baru dia terpekik, terjerit, ditepuknya pipinya, sakat wajahah, tepuk. Saya akan beranak, istri saya, suami saya sudah tua, saya mandul katanya. Ata'jabina, apakah yang kau menjadi aneh? Jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak jadi. Ketika malaikat mampir ke tempat Nabi Lut, nah, Nabi Lut juga tidak tahu. Sampai istri Nabi Lut itu berkhianat. Di rumah saya ada orang gagah-gagah, rencak-rencak, ayu-ayu. Nah, kan? Nabi Lut juga dasar itu malaikat, sehingga ada ketakutan. Jangan-jangan nanti datang orang kampung ramai-ramai untuk mengambilnya, untuk jadikan sebagai hiburan. Ini sedikit sekelumit. Jadi malaikat kita tidak tahu. Itu kajiannya tadi. Jumlahnya tidak tahu. Dan tidak satu pun manusia yang bisa melihat malaikat, dan dia tidak diberi kemampuan untuk melihat malaikat ketika masih hidup. Tapi ketika sudah mati melihat. Di detik-detik kematian menjelang, orang yang akan mati melihat malaikat. Termasuk melihat malaikat malakul maut. Yang melihat ketika itu bukan mata kepala lagi, tapi ruh yang melihat. Ruh. Kalau sudah mulai nampak malakul maut, itu tandanya kita yang akan dibawanya. Ya kan? Dan tingkatan malaikat ya berjenis lah.
ada malaikat yang mulia seperti malaikat namanya Hamalatul Arash, pemikul Arash. Jumlahnya 4. Makhluk terbesar kan Arash, besar sekali, sehingga dibandingkan dengan 7 lapis langit ini, Arash itu luar biasa, bagaikan cincin yang ada di suatu padang lapangan sangat luas, sangat besar. Dipikul oleh 4 malaikat. Nanti di hari kiamat 8 malaikat. Bagaimana mereka memikulnya itu? Ya, jadi malaikat lah kita supaya kita tahu. Itu salah satu malaikat, tokoh-tokoh malaikat Hamalatul Arash. Karena Allah bersemayam di Arash. Kemudian masuk ke sini Jibril ya. Tokohnya salah satu Jibril. Jadi Allah kalau ingin menyampaikan sesuatu dipanggil Jibril, agar Jibril juga menyampaikan kepada yang lain. Nah, di sini dikatakan apabila Allah mencintai, ahabba, Allah mencintai seorang hamba, maka lalu Allah panggil Jibril. Lalu Allah nyatakan kepada Jibril, saya mencintai si Anu, si Fulan. Kenapa Allah cinta kepada si Fulan? Tentu ada sesuatu yang menjadikan Allah cinta kepada dia. Di antaranya orang ini suka mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat amalan-amalan sunat, atau dia termasuk kelompok 8, suka muhsinin, berbuat baik, suka taubat, suka membersihkan diri, dia termasuk orang tawakal, dia termasuk orang yang sabar, dia termasuk orang yang suka berbuat adil misalnya. Itu termasuk orang yang dicintai Allah, nanti di belakang ketemu. Pokoknya Allah kalau sudah mencintai si A, Allah beritahu kepada Jibril. Kata Allah kepada Jibril, saya mencintai Sanu. Oleh sebab itu, engkau juga harus mencintainya. Malaikat kan hamba yang betul. La ya'suna Allah ma amarahu. Malaikat tidak pernah membantah, mendurhakai perintah Allah. Malaikat adalah makhluk taat namanya. Jadi apa saja yang Allah perintahkan, taat. Maka lalu Jibril juga mencintai si Fulan karena taatnya dia. Cintai, ya saya cintai katanya. Kira-kira begitu. Nah, sudah 2 yang mencintai gitu. Allah Ta'ala dan Jibril. Lalu Jibril mencintainya, kemudian dia diperintah untuk menyampaikan itu kepada semua penghuni langit. Namanya Ahlus Sama. Dia menyeru di langit, didengar seruannya oleh semua malaikat. Langit berapa lapis? Langit berapa lapis? 7 lapis langit. 1 lapis langit saja nanti di akhirat jumlah penghuni malaikatnya sebanding dengan orang yang ada di mahsyar. Jumlah lapis malaikat lapis langit pertama saja sebanding dengan kita umat manusia semenjak Nabi Adam sampai terakhir, termasuk jin-jin yang berkumpul di mahsyar, termasuk makhluk lain yang kita tahu. Jumlah sebanyak itu sebanding dengan jumlah malaikat lapis langit pertama dalam tafsir Ibnu Katsir. Malaikat lapis langit kedua jumlahnya 2 kali lipat. Lapis langit ketiga 2 kali lipat daripada yang sudah ada. Terus sampai lapis langit yang ke-7. Belum lagi tokoh-tokoh malaikat di
di lapis langit ketujuh sampai nanti malaikat-malaikat istimewa. Lalu Jibril mengasih tahu sama semua malaikat. Jangan tanya pula kepada saya bagaimana dia mau beritahu, pakai telepon atau pakai, tidak tahu saya. Yang jelas semua penghuni langit dikatakan Allah mencintai si fulan. Maka oleh sebab itu kalian, ini titah, ini perintah, cintai si fulan itu. Ini pangkalnya itu bukan malaikat, Allah. Carilah kecintaan Allah. Maka semua penghuni langit mencintainya. Penghuni langit tidak ada yang neraka, semuanya taat. Yang neraka itu penghuni bumi. Dia melawan, yang mengeringkan, yang sombong, yang songong, yang jongkek, yang itu penghuni bumi. Yang mantiak penghuni bumi. Ini langit enggak? Lalu ringkasnya diseru pula semua penghuni bumi, malaikat-malaikat yang ada di bumi. Malaikat ada di bumi bertugas, adalah. Termasuk hamba-hamba. Maka lalu penghuni bumi juga mencintainya. Kemudian ditanamkan pula rasa cinta itu yudha. Ditanamkan, diletakkan pula rasa cinta itu kepada penghuni bumi. Di sini kita masuk. Kalau begitu, kenapa ada orang benci kepada Nabi Muhammad? Ukurannya tidak itu. Ukuran kecintaan itu adalah hamba-hamba yang baik. Itu. Hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang baik. Kalau mereka ini sudah mencintai si A, berarti dialah sebagai alamat bahwa si A ini dicintai penghuni langit, dicintai Jibril, dicintai oleh Allah. Orang baik-baik senang suka kepada orang yang baik. Orang jujur, orang saleh, orang taat, orang alim, cinta kepada si anu. Berarti si anu itu sudah mendapat kecintaan Allah. Jadi ukurannya bukan orang bejat. Orang bejat pasti marah. Nabi Muhammad SAW marah si Abu. Ya, Abu Jahal kan, Abu Lahab kan marah kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya marah, benci, memusuhi, mau membunuh. Lalu kenapa orang masih ada benci? Enggak, ukuran cinta itu orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang alim. Kalau mereka sudah mencintai, indikasi petunjuk bahwa penghuni langit, malaikat, Allah mencintainya. Itu standarnya. Bukan semua penduduk bumi yang baik-baik, yang saleh-saleh, yang taat-taat. Orang mentiko langit malu aman mencintai orang yang elok. Itu mentiko? Enggak. Ada mentiko pun terencak. Tiko apa ya? Mentiko bungo. Ada mentiko kerambia. Kalau mentiko langit, anak cik lain usah sebut takut ya jadi. Orang busuk hati, orang pendengki, orang pendendam, orang penyimpan, orang yang hatinya sama, babulu, mengkuruk hatinya, tidak pernah mencintai orang baik. Itu tidak standar. Nabi Muhammad saja begitu. Semua nabi tuduh gila. Jadi standarnya, ibrahnya adalah orang baik-baik. Jadi kalau orang sudah baik-baik semuanya menyukai si A, tidak ada yang tidak menyukainya, berarti dia sudah dapat kecintaan. Tapi kalau orang baik-baik membencinya, orang baik membenci, orang saleh tak membenci, itu sudah alamat pula.
Allah benci dia. Kalau orang elok-elok nambangi, sampai-sampai orang siak sadolahnya banginya. Orang siak bangi. Kalau orang saleh kan cek, orang malin cek, orang ahli ibadah cek, orang taat cek, tapi kalau orang siak sambuh mah. Sekamparnya orang bangi juga. Standar penduduk Umi cinta dan benci itu adalah standarnya orang yang beriman, orang yang taat, orang yang saleh, orang yang baik-baik, orang bertakwa. Itu standarnya. Tentu sebaliknya, Allah kalau sudah benci kepada seseorang, ya Allah panggil Jibril, model yang tadi. Saya benci kepada Sanu, engkau juga benci Jibril. Lalu Jibril mengasih pengumuman kepada malaikat-malaikat, Allah benci kepada Sanu, semua kalian pun harus benci semua. Kemudian ditanamkan pula rasa benci itu, namanya diterima pula rasa cinta, rasa benci itu oleh penduduk bumi. Maka orang baik-baik benci, kecuali orang baik penjilat, baik tampilan, itu tidak baik. Itu ada motivasi baiknya. Penjilat, cama, cangok di jabatan, suku lima pitih, itu orang tidak itu standar. Itu kira-kira ringkasan bunyi hadis. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, yuda'u lahul qabulu fil ardi. Ini cuplikan hadis di atas. Baris ketiga, yuda'u lahul qabul fil ardi. Yuda' secara bahasa yuda' itu diletakkan. Diletakkan apa yang diletakkan? Kabul, penerimaan. Pernah mendengar kabul? Pernah. Minimal sekali seumur hidup sudah pernah kabul, enggak? Kabul penerimaan. Ijab kabul. Kabil tu aku terima nikahaha, menikahinya. Kabul itu. Semoga Allah kabulkan. Allah diterima gitu. Jadi diletakkan pula lahu. Diletakkan pula lahu. Rasa cinta itu atau rasa benci itu diletakkan, maknanya diberikan dan diterima, kabul oleh penduduk Umi. Ya, yudha diletakkan atau diberikan baginya. Kalau cinta, baginya cinta itu penerimaan bagi penduduk Umi, diterima oleh semua penduduk Umi, bahwa mereka pun jadi cinta. Mula-mula tidak cinta, mula-mula tidak suka, tapi karena sudah Allah buka pintu hati mereka semua, maka mereka pun menjadi cinta kepada si fulan ini. Untuk itu jadi si fulan lah Pak. Jadi sepulanah lah Pak. Menjadi si fulan dan si fulanah. Fulan itu kan bahasanya anu. Si A, si anu. Yang menjadi ibrah dalam kecintaan dan kebencian terhadap seorang manusia hanya terletak pada kecintaan dan kebencian terhadap orang-orang yang punya keutamaan dan kebaikan. Yang tadi kita ulang. Yang menjadi ibrah atau yang dianggap dalam masalah cinta dan benci itu
terhadap seorang manusia hanya terletak pada kecintaan dan kebencian terhadap orang-orang yang punya keutamaan dan kebaikan. Orang-orang yang punya keutamaan dan kebaikan, jika mereka benci, jika mereka sayang, itu standarnya. Untuk itu kebencian orang-orang fasik kepada orang saleh itu tidak menjadi standar. Tidak akan bergoyang sedikit betul, tidak bergetar tuh. Orang fasik, orang munafik, ahli maksiat dan seterusnya, benci dan sayang mereka tidak dianggap, karena memang mereka tidak dianggap. Dan sayang kepadanya orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, itu tidak ukuran. Ada di tempat lain, ini penceramah, tapi yang suku kepadanya adalah orang-orang nak jelas itu jangan pengkanya. Justru orang alim, ulama, orang-orang yang berilmu, orang saleh, orang-orang yang tahu di sunnah Nabi benci. Namanya standarnya. Standarnya bukan orang namanya. Banyak pengikutnya, banyak. Banyak pengikut-pengikut pakai setiap acara itu ramai pakai salawat segala macam. Tapi orang-orang alim, orang saleh, ulama, orang-orang yang mengerti, yang paham, tidak suka benci. Yang dianggap bukan pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya, jamaahnya, kelompoknya pasti suka. Tapi kalau orang saleh, orang taat, orang ahli, orang alim benci, tidak suka. Karena mereka tahu yang disampaikan itu bukan dakwah misalnya. Yang disampaikannya itu bukan kebenaran, tapi dilepong atau dilegitimat ya, bentuk salah. Jadi orang-orang awam menganggap itu baik. Orang-orang awam, orang-orang tak tahu di acara agama menganggap itu adalah acara-acara itu baik. Karena tampilan tukang sampaiannya tampilan luar biasa tampilannya, pakai seperti film wali-wali lah, seperti itu film bentuknya, pakaiannya tampil. Tetapi ada orang alim, ada ulama, ada guru, ada ustaz, ada orang saleh, ada orang taat, ada orang yang mengerti, menganggap itu tidak benar. Bahkan mereka tidak suka ini merusak agama ini. Yang menjadi standar ukuran orang alim ini bukan pengikutnya. Itu tangkok. Halo, itu tangkok. Karena sekarang banyak di media ini banyak betul, sangat banyak. Ibu-ibu coba menoleh ke belakang, ada yang mencari. Ada, sudah ketemu. Banyak sekarang bisa kita tonton di media-media tanpa menyebut pelakunya, daerahnya, atau bentuk judul acaranya. Yang jelas kebanyakan di seberang sana. Tapi bagi orang yang mengikuti tahu itu bahasa ini menyimpang, ini sesat, ini salah. Isinya sudah bercampur saja kantuk dengan liur ini. Kadang-kadang itu ayat-ayat dijadikan sebagai apa ya? Sebagai suatu kedok saja. Salawat Nabi sebagai kedok saja. Sudah dilumari dengan hal-hal yang
Cuman pengikutnya mengatakan itu benar. Jadi kembali yang menjadi standar benci, cinta dan benci penduduk bumi itu bukan itu. Ya, standarnya lah orang yang baik-baik pasti mencintai yang baik-baik. Orang saleh pasti mencintai kesalehan. Orang alim pasti mengetahui hal itu semua. Ini dia. Mudah-mudahan tertangkap makasihnya. Itu hati-hati pula lah kita mencintai. Jangan diroroh-roroh cintawan. Pilah-pilah lah dulu, calik-calik lah. Kemudian selanjutnya bahwa Jibril adalah pemuka para malaikat sekaligus penyampai misi dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berurusan dengan wahyu dan lain-lain sebagainya macam. Bahkan ada malaikat tertentu yang kita tidak tahu bertemu dengan seseorang, menjumpai seseorang. Orang itu tidak tahu malaikat. Bersalam berjabat tangan dia. Seperti orang yang mengunjungi temannya. Tidak ada yang mendorong memotivasinya untuk datang jauh-jauh kecuali hanya untuk bertemu dengan teman sudah lama tidak ketemu. Tujuannya baik. Datang malaikat menemuinya. Diam-diam. Orang itu pun tidak tahu satu malaikat. Mengasih kabar gembira bahwa Allah menyukai orang itu. Jadi kalau ada orang diam-diam, dia tidak tahu, kita tidak tahu siapa dia, tidak jelas, tapi dia berbuat baik atau bagaimana, membantu menolong kita, bisa jadi. Bisa jadi. Ada makhluk tertentu yang Allah utus atau malaikat yang menjelma diri menjadi manusia, bisa jadi. Jangan salah paham ya, bisa jadi. Barang siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh penghuni langit dan bumi, itu pasti. Dan barang siapa yang dibenci oleh Allah taala, maka dia akan dibenci oleh para penghuni langit dan bumi, juga pasti. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang yang berusaha untuk menggapai, untuk meraih cinta Allah, mengikuti Rasul Allah, serta bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan segala larang-larangnya, dan seterusnya. Ini upaya untuk meraih cinta Allah. Namanya menggapai cinta Allah. Bagaimana cara menggapai cinta Allah? Kerjakanlah, laksanakanlah amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tentu amalan-amalan yang diridhoinya. Pertama, ikhlaskanlah. Dalam melakukan amal saja, kebaikan apa saja, amal apa saja, pertama ikhlaskanlah. Mengharap ridha dan balasannya satu. Lakukanlah amalan-amalan itu kalau sudah jelas benarnya, sudah tahu petunjuknya. Lakukan, jangan sembarang beramal saja, sembarang melakukan saja. Saya kemarin dapat kiriman, banyak betul kiriman-kiriman. Di antaranya sekarang tanggal 8 Juni, besok ya, Senin. Siapa yang menyebarkan berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat daripada dukhan katanya, dari kiamat. Tidak benar, jangan percaya. Contohnya begitu. Jadi yang akan diamalkan ini, yang sudah jelas, ilmuilah dulu. Saya juga dapat kiriman dari teman, tolong periksa hadisnya. Saya ada ahli hadis, tapi dia minta tolong-tolong, jadi saya cari. Saya tidak ahli hadis, saya tidak pakar hadis, tapi beliau Ustaz itu sering memerintah saya untuk carikan ini. Mudah-mudahan beliau dengar sekarang. Siapa yang baca Yasin keluar rumah,
Baca Yasin ketika masuk rumah akan tidur, pahalanya 70.000 malaikat mengawalnya. Jangan dipercaya palsu hadisnya. Jadi itu kalau ingin beramal, beramallah dengan ilmu. Pelajari dulu, ketahui dulu, tanya dulu apa benar. Jangan langsung saya dicomot. Langsung saya bercakap sekali. Untuk kita hati-hati, karena dunia siana kini kan berbeda dengan tahun 90-an. Ya, dunia siana namanya tak? Berbeda dengan tahun 80-an. Kalau sekarang media sangat aktif. Dijadikan, namanya media. Dijadikan untuk apa saja. Termasuk dalam menyampaikan, ya tujuannya baik, tapi kadang-kadang tukang sebarkan ini pun tidak pula bertanya atau bagaimana. Yang penting sebarkan. Untuk itu saya pesankan kepada kita semua, mau tidak mau atau tidak mau terserahlah. Saya pesankan, jangan setiap yang diterima langsung disare. Tanya dulu, periksa dulu, teliti dulu. Menampik, baca sebentar. Talabiyah. Nomor sampai, yang baca. Terangkan itu sebentar. Nanti mau aku itu. Jadi intinya dalam bermedia sekarang kan banyak orang ingin berdakwah semuanya nih. Orang ingin menyampaikan tulisan semuanya. Kadang-kadang berlomba hanya untuk mengirim gini saja, bukan berlomba untuk mengamalkannya. Kirim. Kadang-kadang malah sibuk mencari-cari apa yang akan dikirim, bukan sibuk untuk mencari apa yang akan diamalkan. Saya pesankan, itu terserah diterima atau tidak diterima, hati-hati, pelajari dulu, periksa dulu, tanya dulu. Sebab sesat orang gara-gara kita. Orang mengamalkan ajaran tidak benar, mengamalkan hadis palsu, kita penyebabnya. Untuk itu kalau ingin mengamalkan sesuatu, jika ingin dicintai Allah, amalkanlah amalan yang Allah ridai, yang Allah sukai, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulnya di samping ikhlas. Termasuk amalan-amalan yang tiap sebentar dikirim-kiriman itu periksa dulu. Sebentar lagi mengerujuh tuh, tanggal Zulhijjah. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, banyak juga hadis-hadis. Ini pahala. Sebentar lagi mengerujuh coba aja. Mengerujuh apa aku? Mengerujuh itu apa bahasa Indonesia? Tayuk. Enggak tahu lu tayuk. Ramai. Santai ramai. Jangan lupa, ini tanggal 1 Zulhijjah. Ini fadilah sekian-sekian, puasa begini-begini, begitu-gitu, mantu-mantu, mangko-mangko. Kalau ibu-ibu lahir di zaman dunia dalam berita, ada iklannya. Teliti sebelum ini. Mana suka? Serna. Teliti dulu. Kan kita ini umumnya sudah hidup di zaman dunia dalam berita. Teliti dulu. Sebab sesat orang gara-gara kita. Salah orang kita, menyimpang karena kita yang Jadi beramallah dengan amalan yang betul-betul sudah jelas supaya kita dekat. Ini jangankan dekat bertambah jauh daripada Allah. Jadi yang poin nomor 2, nomor 4 belum lagi boleh sebentar lagi. Yang kedua, kalau ingin menggapai cinta Allah, kalau ingin meraih cinta Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan amal saleh yang betul-betul sudah jelas kebenarannya, kesahihannya. Di samping ikhlas. Bagaimana kita tahu benar atau salahnya? Belajar.
membaca, telaah, atau bertanya. Janganlah asa-asa, kalau tiba di orang menyabi, janganlah asa kapanuh rajui sen. Nah itu rajui ko. Dulu rajui ko daripada tali jua dipakai orang menyabi rumpui. Jadi kalau paja-paja disuruh menyabi rumpui, yang kata-kata nambah siswa pokoknya rajui panuah. Apakah lama nak lama di kabau beko urusan lain dan jeleh asa ka panuah rajui abaramal jangan asa kata gitu. Pokoknya malah di karajuan ko nama nang katuju di Allah yang bi Allah ku ndak ka bajoli ndak amuah tu kitu. Umpama Rasulullah utus. Umpama saja ada ulama jadi. Tanya. Bisa dipahami? Poin ketiga. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah wajib, lalu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan mendekat kepadanya dan menaikkan derajatnya. Itu daripada tingkatan iman kepada ihsan. Ihsan yang tertinggi. Karena orang yang ihsan itu adalah orang yang tiba di ibadah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau telah melihat Allah, naik ke derajat ihsan. Dan dia sudah dekat kepada Allah, Allah dekat kepadanya, Allah cinta. Karenanya ia menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dengan merasa selalu diawasi Allah. Karena orang yang ihsan itu kan merasa selalu diawasi Allah. Ihsan itu kan begitu. Apa itu ihsan? Engkau sembah Allah seakan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa begitu, Allah pasti melihat mana, merasa diawasi Allah, sudah ihsan. Jadi hamba-hamba ketika dia beribadah, dia sudah merasa diawasi Allah, sehingga dengan begitu lama-lama apapun yang dilakukannya pasti terkontrol, terawasi, terjaga. Gitu caranya untuk meraih kecintaan Allah. Ketika hati dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, maka yang lainnya akan lenyap dari hati. Hati kalau sudah penuh cinta kepada Allah, cinta yang lain mulai menyingkir. Ini yang sulit. Dan itu hanya dapat anugerah daripada Allah. Kita kembali, cinta itu pemberian. Cinta pemberian Allah. Cinta apa? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu anugerah Allah. Kalau hati sudah dipenuhi cinta kepada Allah, berarti yang lain sudah tidak diterimanya lagi. Hatiku sudah tertutup. Cintaku hanyalah satu. Itu kata orang yang dimabuk cinta. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, yang lain sudah mulai nyingkir. Mintalah cinta itu kepada Allah. Minta cinta kepada Allah. As'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta cintamu. Baca dah ya. As'aluka hubbaka. Hubbu. Hubbaka. Itu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Diminta itu. Orang berpacaran saja dimintanya, orang mencintainya. Mintalah cinta Allah itu. Kalau Allah berkenan nanti dikasihnya kita cinta. Bagaimana kita supaya dicinta Allah sampai minta? Mendekat terus. Mendekat dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah. Di samping yang wajib,
Yang sunat-sunat nanti dapat cintanya. Ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ini sambungan. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Kalau tidak dapat, tidak masalah. Tapi yang tadi perlu dapat. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nah, itu perlu dapat. Ya tidak diminta-minta, baru. Kalau kita nak naruh, kalau awak nak naruh harus diminta. Kau nak nampak siarok no. Kadang-kadang dia wariat. Agak yo ndaknya. Lengah-lengahnya kan. Awak bagi-bagi kue. Ana melengah-lengah je bentuk nak kayu. Tapi rabu apa nak ko? Ikan yo kindak. Kalau yo nampak naruh ba, minta itu kepada Allah dan usahakan ba kita dia giah. Mendekat. Jangan jarak-jarak je. As'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Lah, enggak dapat masalah. Enggak masalah. Dia diambil enggak masalah. Jadi kita kembali kepada poin nomor 4. Ketika hati dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, maka nangka 6 dia tidak pakai nomor. Di mana kananya cukup nomor ampe? Nomor ampe tentang namanya. Barang siapa yang dicintai Allah, bunyi di bawahnya. Dengan melaksanakan semua yang wajib kepadanya serta meninggalkan amal ketaatan dan meninggalkan segala bid'ah. Terbalik. Anggap saja terbalik. Anggap saja terbalik dan memang saya memang terbalik tadi. Ditukar ya Bu ya. Oh, nomor ampe iko. Nyawa ke nomor ampe, ku di bawah nomor ampe. Itu kau tunggu dulu aja. Terbalik, Ibu. Apa terbaliknya di halaman kedua, di titik nomor 2, baris terakhirnya, yaitu dengan melaksanakan semua yang diwajibkan kepadanya serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dicoret saja. Serta meninggalkan coret saja amal ketaatan sampai kepada segala sudah. Nah, terserah salah kau namanya coret. Banyaknya kritik orang rumah apa ya, jadinya. Kita kembali lagi. Dan itu salah, memang salah. Salah tadi. Kembali kita kepada aku nomor berapa sebenarnya? Nomor 6. Jadi di baris kedua, di halaman kedua, poin nomor 4. Saya lupa pula ngasih nomor-nomor tadi titik-titik aja. Ketika hati dipenuhi dengan mengagungkan Allah, maka yang lain akan lenyap dari hati tersebut, serta ia tidak lagi mempunyai keinginan kecuali ingin kepada Allah. Saat itulah seorang hamba tidak bicara kecuali dengan zikir kepada Allah. Halo, cik kuah. No, kalaulah mulai wak cinta kepada sesuatu, pasti yang paling banyak kita sabui sesuatu itu. Jadi kalaulah cinta kepada Allah, maka yang paling banyak menghiasi hati bibir kita adalah zikir. Bisa datang kok? Semua ya biaya-biaya. No? Kalau anaknya ni sayang aku tidak nampak, dia no, itu mah dibaca tadi. Marambi lu kita na lain kah?
maka saat itu seorang hamba tidak bicara kecuali dengan zikir kepada Allah. Sebab kalau bicara lainnya, tanda lainnya nomor satu. Dan tidak bergerak kecuali dengan perintahnya. Jadi apapun yang akan dilakukannya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ia bicara dengan bimbingan Allah. Arti bimbingan Allah adalah sesuai dengan petunjuk Allah. Jika ia mendengar dengan bimbingannya. Jika ia melihat dengan bimbingannya. Jika ia berbuat dengannya. Itulah yang dimaksud dengan hadis di bawah. Mari kita baca hadisnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Oke, lebih suah. Kita ulang membacanya. Wa ma yazalu selalu. Arti wa ma yazalu itu selalu, senantiasa. Dan selalu tidak henti-hentinya senantiasa abdi hambaku yataqarrab ilayya, mendekat kepadaku, kata Allah, dengan nawafil, dengan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibba, hingga aku jatuh cinta sama dia. Artinya apa? Apabila seorang hamba atau kita rajin beramal saleh dengan mengerjakan nawafil. Nawafil itu yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat, nawafil. Salat sunat, puasa sunat, sedekah yang sunat-sunat. Tidak bersunat itu, sunat-sunat. Anak mula 3 orang bersunat itu, tapi itu jawabannya. Nawafil itu artinya tambahan. Tambahan atas yang wajib, karena dia kurang dia banyak nawafil. Nafilah menjadi nawafil. Jadi selalulah seorang hamba tadi mendekat kepada Allah dengan mempergunakan nawafil. Jadi amalan sunatku disepakai sarana. Sarana yang kita pakai untuk mendekat kepada Allah. Sarananya nawafil. Nawafil amalan-amalan sunat. Pakailah amalan-amalan sunat itu untuk cara, media, sarana agar dekat kepada Allah. Tengok. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, apa banyak amalan sunat. Kalau sudah dekat-dekat, lama-lama hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintainya, baru dia. Apabila aku sudah mencintainya, apa lagi? Kuntu sam'ahu, maka jadilah aku sam'ahu. Aku menjadi pendengarannya. Artinya, si hamba itu mendengar apa yang Allah cintai. Allah tidak mau mendengarkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Maka jadilah dia suka mendengar yang baik-baik. Karena Allah sebagai pendengarnya begitu. Itu Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, maka pendengarannya adalah pendengaran apa-apa saja yang Allah cintai. Datang kok? Ketika seorang Allah sudah mulai mendengarkan yang baik-baik, ada doa, ada zikir, ada baca Quran, ada nasihat, ada kajian, ada keilmuan. Ketika itu dia berarti sudah Allah menjadi pendengarannya. Bukan Allah masuk ke pendengaran, itu dah betul dah. Itu indikasinya tuh. Lah nak suka kita menangah kelencong meong leh. Ada kelencong meong. Muncung orang ke kelencong meong. Bagunji yang menuduh buka rasio menggibah itu kelencong meong. Coba orang tu kalau letak itu muncungnya lurus, tidak lurus kelencong meong. Jadi kalau dia tidak suka mendengarkan gibah, gunjing, mencaci, mencela, mencari-cari Islam madu domba, tidak suka, malah tidak suka, itulah mulai
pendengarannya pendengaran Allah. Bisa? Halo? Itu apabila Allah cinta. Bagaimana supaya Allah cinta? Dekat dengan amalan sunnah. Wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dipakai untuk melihat atau yang digunakan untuk melihat. Maka ketika itu dia sudah suka melihat yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang elok-elok. Lah ndak suka mencari nanukan-nukan. Kata ketika kalau ketika itulah doa, berarti kita lah mulai penglihatan kita, penglihatan Allah. Itu indikasinya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan, yadahu tangan, menjadi tangannya yang dia pakai, tangan itu untuk yabtishu ko ago, mengambil, meraih, mengaca, memegang, memberi dan menaik. Ketika orang kalau sudah mulai mengaca dan cancak dan haram-haram dah semua, baik memberi ataupun menerima, menjaga, hendak korupsi, hendak pungli, hendak memaliang, hendak, pokoknya mengaca-ngaca yang tidak baik. Ketika itu berarti pengacanya lah pengacaan Allah. Betul ke ya? Pengacano. Nah, malam aja bahasa Minang. Ya tu bahasa Indonesianya, cuy. Pengacaan tu apa bahasa Indonesianya? Hah? Kan payah kan? Encak bahasa Minang lah. Kalau lah sukonyo mengaca nan ancak-ancak nan elok nan baik, berarti pengacaan tu lah pengacaan Allah. Pegang mulai dengan kaca. Aku paniangnya bahasa Indonesia saja lah. Berarti tangannya sudah mulai mengaca, memegang, mengambil, memberi. Yang baik. Kalau dia masih suka pungli, korupsi, sogok, yang haram-haram, walaupunnya taat beribadah katono, tidak. Dia suka pungli, suka mengalasi, memalak, mencopet, mencuri, memaliang, mengambil barang-barang orang, mengutil, atau berkhianat, atau tangan yang tidak benar. Tak boleh. Lalu itu. Aku namanya pengacaannya lah pengacaan Allah. Rijlahu, dan sebagai kakinya, allati yamshi biha, yang dia pakai untuk berlangkah kaki. Itulah banyak langkah kaki yang kena elok-elok senlai. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berarti kakinya berjalan sesuai dengan bimbing Allah. Kaki inilah kaki kamu saji. Kaki itulah kaki kata alim. Kaki itulah suka untuk silaturahim. Itu kakinya. Kasihnya banyak kaki. Sebab ada orang banyak kakinya pai salah. Malah kita kerja. Malah kita membaca pai dah. Tapi suka pai. Jangan nampak tak ada baca dah. Hebatnya kalau Allah sudah cinta, wa in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, la u'tiyanahu, pasti aku akan beri kepadanya. Itu hebatnya kalau sudah cinta Allah. Jika dia meminta, memohon kepadaku, pasti aku wa'ti. La wa'tiyanahu ku pasti. Asal katanya wa'ti. Wa'ti aku memberi. Tambahlah di depan, tambah nun bertasdid. La wa'tiyanahu, demi sungguh pasti aku akan memberi kepadanya apa yang minta. Hebat kalau lah sudah cinta Allah. Sampai paja saya ingatnya kan lah terororo sedolanya. Sayang neneknya, amoh neneknya bagi amak nak.
Jika Rasul nak buliah anak aku ni. Itulah. Apalagi Allah cinta. Jadi kalau dia meminta kepada Allah, la'wa tiannahu, pasti aku beri apa yang diminta. Wala ista'adani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'uidannah, demi sungguh pasti aku akan lindungi dianya. Hebat kalau dapat cinta Allah. Caranya bagaimana? Bertakarrub, bertakarrub, mendekatkan diri. Nanti menjadi orang muqarrabun gitu. Tahu muqarrabun? Yang didekatkan. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau dia termasuk orang muqarrabun itu, ketika mati dia agih berita gembira. Rauhun raihan jannatun na'im. Untuk itu sangat penting kita memperbanyak nawafil, amalan sunat. Amalan sunat itu bukan hanya salat saja. Cuma pesan kita, lakukanlah amalan-amalan sunat. Kunalah jaleh-jaleh sin. Miang. Nala jaleh-jaleh sin. Nanlah batu-batu nalah dicap sebagai amalan-amalan sahih misalnya. Tanya kepada orang alim, kepada guru lah. Karjualah. Hindari mengerjakan amalan-amalan nalun jaleh ujung pangkanya leh. Sebab standarnya nak orang banyak. Bisa jadi ada kita ke beramal di orang banyak. Itu orang sinan banyak. Itulah ustaz bana sinan. Itu tak standar. Standarnya tak cocok tak dengan apa nala dituntunkan Nabi, ilmui, pelajari. Perbanyak amalan-amalan salih tun. Ini paling takui aku nyanawa lah banyak. Lah tinggi setinggi gunung kira ni sino ampono sen. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka amalan mereka lah yang terbaik, tapi kiranya ampuh sesuatu. Sedang pintu ilmu. Hamba-hamba yang Allah cintai. Supaya kita cintai Allah ada 8. Nanti kalau ada waktu hari Kamis yang akan datang kita sambung, kita rinci. Pertama, kalau ingin menjadi kecintaan Allah, hendaklah kita menjadi orang muhsin. Karena Allah mencintai orang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang suka berbuat baik dan banyak berbuat baik. Ada sekian ciri-ciri orang muhsin. Pemberi, pemaaf, tidak penendam. Suka menahan marah itu antara lain. Muhsin namanya. Yang kedua, suka taubat. Innallaha hibbut tawabin. Allah mencintai orang yang suka taubat. Tawab itu suka taubat. Setiap bersalah taubat, setiap bersalah taubat. Selalu merasa diri salah. Yang tidak boleh kau selalu merasa diri benar. Jangan selalu merasa diri benar dan awak senang benar. Berbahaya. Tiba di kami tukang ceramah ko, awak senang mana nak jurang? Talang selalu. Suku mencari salah orang dan suku membenarkan awak siantilah. Bangkuantilah, yantilah. Yang terbaik itu merasa diri kurang, lalai, lengah. Nabi merasa dirinya kurang, sehingga beliau banyak tobat. Kalau WC saya minta ampun karena merasa diri lalai. Bangku lalai, beliau di WC tidak berzikir. Ketika kalau WC langsung gufrana, langsung minta ampun. Sesudah salat langsung beliau minta ampun, astagfirullah, karena merasa salat beliau kurang. Itu siawat dibanding dengan Nabi. Sukolah bertaubat. Yang kedua ya. Yang ketiga, suko mensucikan diri, mutatahhirin. Yuhibbut tawabina wa yuhibbul tawab ko suci batin, bersih batin, mutatahhirin suci lahir. Suci lahir 3, badan, sampai pakaian. Lingkungan bersih.
Kalau lah mengamalkan ayat ku orang muslim, tak ada orang muslim ku sampah dan seserak sebenarnya. Tak ada sebenarnya. Yang ketiga, yang keempat, muttaqun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah hibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Nanti akan kita cuba urai satu-satu ya. Takwa, dan takwa aku adalah orang selalu berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan berusaha sekuat tenaga menjauhi, menghindari apa yang Allah larang. Sudah takwa. Yang kelima, orang-orang yang Allah cintai as-sabirun, orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran berbunyi, wallahu hibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau ingin memiliki kecintaan Allah, belajar sabar. Jangan dibatih sabar. Sabar aku dulu batih nanti kau mah. Jangan sabar, jangan dibatih sabar. Batihnya serugu salah. Sabar aku 3 kalinya. Saya ngecen 3 kali. Anu lo. Kau ndak anu awak nah. Yang keenam, mutawakkilun. Allah suka cinta kepada orang yang bertawakal. Innallaha hibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang bertawakal. Yang ketujuh, Allah mencintai orang yang adil. Adil nampal yang sari ikulah. Lebih-lebih ketika kita memaci, ketika berkuasa, ketika wak sadang payah adil. Tiba di mata berpicingan, tiba di paru berkampihan, tiba di umur memang tu salah bunyinya. Sari mana? Yang kedelapan, ini dah. Suka kepada orang yang safnya teratur, baik di medan perang ataupun ketika salat. Makanya Nabi tekankan saf rapi, lurus, rata, rapat. Kalau mau lapiat serang-serangnya, lapiat cakap itu menyebabkan saf jarang. Karena Allah suka kepada saf-saf yang teratur, baik ketika jihad ataupun ketika salat. Amantun ke jiwa kini. Nanti insyaAllah kita sambung kepada penjelasan ringkas tentang orang-orang yang Allah cintai. Kalau rapik cinta Allah itu ada pinta buliah, kandak berlaku. Kan itu hadis ini tak? Pintanya buliah, kandaknya berlaku. Sekian. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk hamba dan kita semua. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.